Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid An-Nur, Pondok Surya Indah beserta para jamaah yang selalu memakmurkan masjid ini dengan rangkaian amal ibadah, mudah-mudahan selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Semoga selalu berada dalam curahan rahmat kasih sayang Allah. Para mustami'in, kaum muslimin yang mungkin tak hadir tapi mendengar dari kejauhan sayup-sayup pengajian dari masjid ini, mudah-mudahan pula mendapatkan percikan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita berniat untuk i'tikaf sejenak sambil menunggu waktu isyraq untuk beriktikaf dengan lafaz niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati lintaskan kalimat sengaja aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Berarti kurang lebih beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kurang lebih 15 atau 16 hari lagi kita akan menjemput yang namanya Idul Adha. Sebagai pengingat buat kita bahwa di dalam Al-Quran disebutkan inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang 12 bulan itu sudah ada mulai dari penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Nah, yang 12 bulan itu dijelaskan dalam Al-Quran ini minha arba'atun hurum. Ada di antara yang 12 itu 4 bulan yang hurum. Hurum ini mulia bahasa kita. Dijelaskan pula yang 4 bulan mulia itu 3 bulan berturut-turut, mutawaliyat, 3 yang berdekatan, berurut-urutan. Apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya terpisah, yaitu Rajab. Nah, kita ini Zulqa'dah termasuk berada di bulan yang mulia, termasuk Dzulhijjah. Di antara kemuliaan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah disebut dengan Syahrul Hajj, bulan haji. Karena orang berangkat haji itu ada yang di bulan Syawal, kemudian masuk Dzulqa'dah dan masuk Dzulhijjah. Tapi tahun kita ini lepas dah haji ya. 2 tahun sudah. Kalau dulu kita dihebohkan dengan sinetron tukang bubur naik haji. Nah, sekarang kita dihebohkan lagi 1 negara batal haji, gitu kan. Entah sinetronnya kapan itu.
Kalau tukang bubur naik haji artinya luar biasa kan? Tukang bubur naik haji. TBNH namanya. Disingkat sinetron TBNH, tukang bubur naik haji. Sekarang ada lagi istilah satu negara tak berangkat haji. Indonesia. 2 tahun sudah kita nggak berangkat haji. Nah, di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah termasuk ialah adanya ibadah haji. Di samping ibadah haji dalam rangka menunaikan panggilan Allah yang di dalam Al-Quran dijelaskan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajiblah atas manusia, dan Allah mewajibkan atas manusia untuk berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, buat orang yang mampu melaksanakan ibadah perjalanan ke sana. Mampu itu mampu biayanya, mampu kesehatannya, mampu dalam perjalanannya. Maksudnya mampu dalam perjalanan itu aman-aman saja. Di Mekah itu tak ada peperangan, tak ada apa-apa. Nah, yang kedua, mampu kesehatannya, artinya fisiknya memungkinkan. Nah, dan yang ketiga, mampu biayanya. Wajiblah orang itu haji. Nah, di samping ibadah haji dalam rangka melaksanakan perintah Allah, di dalam melaksanakan panggilan Allah sebagai pendekatan diri kepada Allah, maka ada pula ibadah yang tak kalah penting di bulan Dzulhijjah itu, yaitu ibadah kurban. Nah, ini yang sedikit akan kita kemukakan berkaitan dengan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Karena ibadah kurban ini adanya di bulan Dzulhijjah saja. Jadi tidak bisa berkurban tuh nanti di bulan Ramadan aja jangan kurban. Tidak masuk kurban itu. Tidak masuk kurban. Makanya ibadah kurban ini termasuk seperti ibadah tarawih dia. Tarawih itu kan adanya di bulan Ramadan saja. Tidak bisa yang di bulan Dzulqa'dah di tarawihan. As-shalah sunatan tarawih. Wah, ini kacau orang sekompleknya nih. Ribut MUI, aliran apa lagi tarawih di bulan Dzulqa'dah katanya. Tarawih itu ada cuma di bulan Ramadan. Nah, begitu juga kurban. Kurban ini ada hanya pada bulan Dzulhijjah saja. Berbeda dengan akikah. Akikah itu mau bulan apapun boleh. Kalau kurban itu khusus waktunya, tertentu waktunya. Makanya nanti kita kemukakan kapan waktu penyembelihan, apa yang terjadi seandainya disembelih belum sampai waktunya. Ini yang akan kita sampaikan pada saat ini. Nah, ibadah kurban ini termasuk ibadah yang mulia. Dan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i termasuk sunnah muakkadah. Jumhur daripada para ulama mazhab adalah termasuk sunnah muakkadah di dalam masalah penyembelihan ibadah kurban. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkurban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah di atas sunnah. Sunnah muakkadah tidak seperti sunnah biasanya. Dia setingkat di atas sunnah, di bawah wajib. Tidak sampai wajib, tapi di bawahnya wajib. Sunnah muakkadah maknanya muakkadah yang dikuatkan, yang ditekankan. Menurut wahada mazhabul jumhur, dan ini menurut adalah jumhur para mazhab, imam mazhab Malikiyah, Imam Malik, Wasyafi'iyah, Imam Syafi'i, wal Hanabilah, Imam Hanbal. Sedangkan Abu Hanifah mereka menghukumkan wajib berkurban ini. Jadi orang-orang mazhab Abu Hanifah itu mereka menabunglah setiap tahun. Karena wajib
Bagi mereka itu apabila ditinggalkan berdosa, mereka menganggap seperti itu. Jadi keras betul ini. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah saja. Nah, terserahlah pian mau yang mana. Ya. Nanti perlu sampaikan kemuliaan-kemuliaannya. Di antara kemuliaan orang yang berkorban, disinilah bagaimana dijelaskan perkataan Imam Ali karramallahu wajhah. Kata Imam Ali, kemuliaan orang yang berkorban itu, ini saya sampaikan memang jauh hari sebelumnya. Sempatlah menabung kan. Kalau sudah per harinya repot pula. Ya sisihkanlah umpamanya. Kalau di Samsung itu berapa sebungkus sehari kan? Ya kan? Supaya jangan jadi asap aja. Nah, supaya bisa jadi daging korban itu kayak apa? Dan nanti apa-apa yang dilakukan bagi orang yang hendak berkorban ada yang dijaga sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, kata beliau, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, kana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanatin, maka bagi dia setiap langkahnya itu akan mendapatkan 10 nilai kebaikan pahala. Ini orang yang hendak berkorban itu. Belum lagi dia menyembelih kambingnya, belum lagi dia menyembelih sapinya, belum lagi dia meneteskan darahnya. Sebelum itu pun dia sudah dapat kebaikan. Ketika dia mau keluar membeli binatang kurban itu pun sudah ada kebaikan yang dia dapatkan. Bikulli khatwatin 10 hasanatin, setiap langkahnya menuju tempat pembelian itu bernilai 10 kebaikan. Berarti setiap pian datang dari komplek nih, keluar dari komplek nih, menuju ke showroom. Ini kan showroom juga kan? Jangan showroom itu, showroom dadakan, showroom tahunan. Ya kayak mobil juga lah, ya kan? Showroom kambing, showroom sapi itu sudah banyak. Nah, dekatlah mungkin di komplek kita nih, keluar situ sudah banyak. Tapi kalau dari wadah kami Karangasem agak jauh. Nah mungkin pahalanya gede dua dari Karangasem itu berjalan kan. Maksudnya tidak harus jalan kaki. Berapapun tempat pian jauhnya, dekatnya ada nilai kebaikan. Sepakai mobil ya berapa putaran bannya, berapa tetes bensinnya, itu pun bernilai kebaikan bagi orang yang berkorban di kemuliaan. Kemudian bukan hanya itu, yang kedua, muhiya anhu 10 sayyi'atin, dihapuskan pada diri orang yang hendak berkorban membeli binatang kurban tadi setiap langkahnya, wa muhiya anhu 10 sayyi'atin, dihapuskan daripadanya 10 dosanya secara otomatis. Kemuliaan mau berangkat membeli binatang kurban. Bukan hanya itu lagi, yang ketiga, wa rufi'alahu, diangkat bagi dia 10 darajatin, 10 derajat. Mana diberi kebaikan, dosa dihapuskan, dan diangkat pula derajat dan kedudukan. Allahu Akbar. Apa masih kurang juga anda mau berkorban ini? Ini kan promo-promonya ini. Jangan cuma promo-promo yang di TV itu aja kita cari. Promo-promo akhirat ini pun kita ambil fasilitas ini. Jangan disia-siakan. Wa idza takallama fi syira'iha, apabila dia berbicara di dalam bernegosiasi lah bahasa kita jelas. Berbicara, beromong-omong fi syira'iha, di dalam permasalahan pembeliannya, kana kalamuhu tasbihan, adalah kalam ucapannya itu bernilai tasbih. Umpama nih berangkat sampai dah ke tempat tujuan, ke tempat kandang showroom tadi, lalu kita ini berapa aja kita. Oh ini Pak sekian harganya. Oh iya ini binatang kambing jenis apa ini? Oh nah,
dialognya itu bernilai tasbih setiap kalam ucapannya, asalkan bersangkut paut masalah pembelian. Maka itu aja kita 2-3 jam aja duduk di situ ngalor ngidul sampai disahkan Euro tadi siapanya perempat final siapa yang menang, Belgia kah Inggris, ujar itu kisah main bola. Nah ini lain kisah. Di tempat pembelian tadi berbicara tentang seputar binatang yang hendak dikorbankan gitu. Itu bernilai tasbih, masya Allah, saking mulianya. Belum lagi membawa binatangnya, belum lagi menyembelihnya. Wa idza naqada samanaha, apabila dia telah membayar harganya. Deal. Jadi ulun belilah, ya saya jual, saya tukar, saya jual. Karena kalau tukar Banjar nih beli, kalau tukar Jakarta bahaya. Oh, udah bisa ditukar ya, berhuruf kan. Kalau tukar Jakarta tuh maksudnya tukar barang. Kalau bahasa Banjar tukar tuh beli. Saya beli, saya jual. Deal, dibayarnya lah. Kebaikannya apa? Wa idza naqada samanaha, apabila dia membayar harga binatang kurban tadi, kana lahu bi kulli dirhamin sab'u mi'ati hasanatin, maka bagi dia bi kulli dirhamin, setiap 1 dirham bernilai sab'u mi'ati hasanatin, 700 kebaikan 1 dirham. Nah, berarti besok harus tukar duit rupiah dengan dirham. Ini kan isyarat di zaman Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali duit itu 2, dinar, dirham. Dinar duit logam bentuknya terbuat dari emas. Dirham duit logam terbuat dari perak. Di zaman Sayyidina Ali berkata seperti ini kan cuma ada mata uang itu, belum ada rupiah. Belum ada dolar, ya kan? Nah berarti kiaslah dengan kita sekarang nih. Kalau 1 dirham mata uangnya berarti 1 rupiah. 1 rupiah yang dia bayarkan untuk ibadah kurban bernilai 700 kebaikan. Karena 1 dirham dengan 1 rupiah. Nah berapa di sini? Ada nukah iuran kurban kah? Berapa Pak 1 orang Kak? Dia kata 7 juta. 2 juta 3,5. 2,5 juta. 1 orang 2,5 juta. Berarti 2.500.000 rupiah. 1 rupiahnya 700 kebaikan. Berarti 700 kali 2.500.000 rupiah. Berapa? Banyak. Itu sajalah nol, dan udah tahu lagi sudah. Berapakah nolnya itu? Itu kebaikan yang akan didapatkan orang berkurban. Jadi tak ada yang sia-sia. Setiap rupiah yang keluar itu bernilai kebaikan. Selanjutnya prosesnya sudah dibawanya binatang kurbannya. Wa idza tarahaha 'alal ardi, apabila dia menjatuhkan, menumbangkan binatang kurbannya tadi 'alal ardi, di atas tanah. Sarai semen kan. Di sini biasanya di mana menumbangkan binatang kurban? Di belakang dia, di lapangan itu. Ah, dijatuhkannya, maka kebaikannya yuridu dibahaha, dengan maksud hendak menyembelihnya. Bukan berarti kita tumbangkan lalu dari sembelih-sembelih. Maksudnya ketika menumbangkan ini, menjatuhkan binatang ternak tadi, sudah ingin disembelih. Apa kebaikannya? Ternyata masya Allah tabarakallah, istighfar lahu kullu khalqin, maka meminta ampunkanlah bagi orang yang berkorban tadi, kullu khalqin, setiap makhluk, min maudhi'iha ilal ardi sabi'ah, dari tempat di mana tempat berbaringnya, ditumbangkannya binatang tadi, sampai ke bawah lapis bumi yang ke-7, sampai ke lapis tanah yang ke-7. Siapa yang meminta ampunkan? Kullu khalqin,
jin, setiap makhluk. Siapa makhluk yang di bawah tanah itu? Macam-macam, cacing ada, ulat hambatar. Hambatar ini orang Banjar aja tahu. Hambatar ini ulat biasanya Pak, gedenya begini, bengkok dia bergulung. Nah, itu di bawah pohon-pohon pisang tuh sering dia yang dingin-dingin. Itu kalau pakai mancing haruan, mengunjung deh, wah itu matuk. Hambatar namanya, ulat besar dia. Dalam bahasa Indonesianya apa? Macam-macam lah di bawah tanah tuh. Yang binatang-binatang melata itu yang meminta ampunkan, sampai binatang-binatang yang lapis ketujuh di bawah sana, binatang-binatang apa nggak tahu lagi yang aneh-aneh tuh, itu meminta ampunkan bagi orang yang berkorban. Allahu Akbar. Sudah sampai dia jatuh, lalu pula wa idza ahraqa damaha, apabila dia itu meneteskan darahnya, sampailah penyembelihan. Khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyratan minal malaikati, maka Allah menciptakan setiap tetes dari tetes darahnya itu malaikat, 10 malaikat. Berapa tetes itu? Wallahu a'lam. Setiap tetesnya saja Allah ciptakan dari tetes itu 10 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang dia malaikat tadi selalu meminta ampunkan buat orang berkorban itu sampai hari kiamat. Kalau sudah malaikat meminta ampunkan, masya Allah. Malaikat kan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat ini termasuk makhluk yang mulia. Dia tidak diberi nafsu, hanya kerjanya ibadah saja. Bapak ibu pun hari ini seandainya diberi akal aja, bisa ada anak-anak lagi ini. Nafsu berada, ya kan? Ibadah saja yang dia lakukan. Malaikat begitu. La ya'sunallaha ma amarahum, dalam Quran dijelaskan. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma tu'maru, dan mereka selalu mengerjakan apa yang disuruh. Itu malaikat takdir. Karena cuma ada akal, nafsu tidak. Kita ini kenapa kadang-kadang jadi bisa membangkang perintah Allah, bisa menjadi melanggar perintah Allah, jadi malas mengerjakan perintah Allah apa yang disuruh, karena nafsu yang ada di diri.